Halo teman-teman pecinta sepak bola, selamat datang di channel Bola Kaki, channel yang berisi perkembangan informasi dan prediksi pertandingan sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga, salam sepak bola. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Mas Nanang di channel Bola Kaki. Gimana kabarnya teman-teman? Tentu saya harapkan teman-teman pecinta sepak bola selalu dalam keadaan sehat, dapat berkumpul bersama keluarga. Terima kasih telah menonton video saya dan juga yang sudah menekan tombol like dan subscribe. Ikuti selalu perkembangan Timnas Indonesia melalui video-video saya. Teman-teman, tentang Timnas Indonesia Senior, yang terakhir informasi perkembangan bahwa pelatih Sintayong setelah mengikuti atau mendampingi Timnas Indonesia Under-23 sekarang fokus pada Timnas Senior. Ada jeda waktu kira-kira kurang lebih hampir 1 bulan, maka 1 bulan ini karena kita tahu bersama tanggal 6 Juni dan tanggal 11 Juni Timnas Senior Indonesia akan melakoni dua laga penting, yaitu dalam ajang pra-kualifikasi Piala Dunia zona Asia di grup F. Bagi teman-teman yang sudah paham, sudah mengerti, atau yang masih baru, saya informasikan bahwa Indonesia satu grup di grup F dengan Irak, kemudian Vietnam, Indonesia, dan Filipina. Nah, tinggal menyisakan 2 laga pertandingan lagi, di mana kita sebagai tuan rumah atau home pada pertandingan ini. Kita tahu pada pertandingan pertama tanggal 6 nanti 6 Juni kita akan berhadapan dengan tim nasional Irak. Di pertemuan pertama di Basra kita kalah 5-1. Dengan Filipina kita bermain imbang, draw 1-1. Hingga poin yang kita miliki setelah kita bermain 2 kali dengan Vietnam home and away, kita berhasil mengumpulkan 6 poin. Ditambah 1 ketika bermain imbang dengan Filipina, maka poin kita adalah 7. Sementara Irak memimpin klasemen dengan poin 12. Nah, pada fase kedua ini, jika kita berhasil lolos pada round ketiga, tentu dengan kita hanya membutuhkan 2 poin saja sudah lolos pada fase berikutnya. Apalagi kita harus menang. Kalau kita menang 3 poin dengan sendirinya otomatis kita lolos. Nah teman-teman, informasi perkembangan terbaru tentang Timnas Indonesia, Nathan Chow dan Tom Haye. Kita tahu bahwa Nathan Chow itu sudah kembali ke klubnya, yaitu ke Swansea City, dikembalikan. Sementara Tom Haye sudah melakukan perpisahan dengan klub asalnya, yaitu FC Heerenveen. Dan menurut informasi, kemungkinan besar Tom Haye tidak lagi bermain di Liga Belanda, berarti akan pindah ke Liga Italia. Yang informasi masih terjadi perkembangan dan kita harapkan juga benar bahwa tim Haye akan berpindah klub, yaitu ke Serie A dengan tim promosi Como. Nah, jika ini benar, maka sebuah keuntungan karena Como kita tahu informasi bahwa saham terbesar dimiliki oleh pemilik pengusaha warga negara Indonesia, yaitu Bos Jarum. Nah, dengan demikian maka akan banyak diharapkan pemain-pemain timnas yang bisa bergabung pada klub Liga Italia atau yang bermain di Eropa sebagai jembatan. Nah, teman-teman, yang menariknya lagi, informasi yang sedang berkembang tentang Elkan Baggett. Nah, ini Elkan Baggett, apakah nantinya setelah dia tidak tampil pada membela Timnas Indonesia Under-23 ketika dipanggil, Elkan Baggett tidak memberikan konfirmasi ke apa-apa. Kita bisa lihat pada informasi yang disampaikan melalui sosial media yang beredar tentang pelatih kepala Coach Sintayong dan juga Pak Sumarji, bahwa
Elkan Bagot tidak memberikan konfirmasi. Padahal ketika itu dia sudah tidak bermain untuk klubnya Ipswich Town. Nah, tentu ini kita lihat seperti apa nanti keputusan Sintayong, apakah akan memanggil atau bisa juga tidak memanggil. Karena pada pertandingan penting itu kita tahu PSSI atau mungkin Sintayong khawatirnya merasa kecewa dengan Elkan Bagot dan melihat stok pemain belakang yang sudah banyak dari Sandy Walsh, kemudian kalau datang Kelvin Verdong nanti, J.H. ada Rizky Ridho, ada Justin Hubner, tentu ini bukan masalah sekali bagi Sintayong. Ketika di pertandingan pertama itu Elkan Bagot tidak dimainkan, tetapi yang dimainkan adalah J.H. Nah, ini tentu menjadi ancaman bagi Elkan Bagot pada posisi yang dimilikinya. Nah, teman-teman, Sintayong menurut rencana akan memanggil para pemain nasional atau tim nasional untuk berkumpul pada tanggal 27 mendatang. Jadi Elkan Bagot akan memanggil untuk melakukan TC. Artinya pemain-pemain dari luar negeri akan dipanggil kembali, pemain yang bermain di liga-liga dalam negeri macam Egy Maulana Fikri dan pemain lainnya. Sintayong akan melakukan TC tanggal 27, mungkin akan memanggil antara sampai 20 pemain untuk dikumpulkan kembali. Nah, menarik di sini akan kita lihat komposisi seperti apa Sintayong, karena Sintayong bertekad meloloskan Indonesia dan juga pemain tentunya untuk masuk pada round ketiga. Kita tahu apabila kita sudah masuk pada round ketiga, tentu harapan besar kita mampu bersaing dengan negara-negara Asia kuat lainnya untuk mengambil salah satu tiket mengintip Piala Dunia yang ada di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Mudah-mudahan Indonesia punya peluang itu dan Indonesia punya peluang masuk pada round ketiga. Dengan kedalaman skuad yang tentunya yang sudah mulai dilakukan kajian, pemenuhan kebutuhan di masing-masing sektor atau lini. Dari penjaga gawang ada Martin Paes yang kemungkinan bisa tampil, kemudian pertahanan di situ ada Rizky Ridho, ada Justin Hubner, ada J.H., ada Sandy Walsh, kemudian kalau ada Kelvin Verdong, belum lagi pemain-pemain lainnya, itu menjadi jaminan. Ada Jordi Amat, kemudian lini tengah ada Tom Haye, Evar Jenner, kemudian ada Arkan Fikri, Pratama Arhan, Sen Patinama, kemudian juga ada Sandy Walsh. Ini di depan kita tahu kita punya Ratnar Oratmangun, ada Rafael Strik, Ramadan Sananta, Witan Sulaiman, dan ini akan menjadi kekuatan. Harapannya dapat bermain kolektif dan bisa meloloskan Indonesia menuju round ketiga, hingga peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia saya rasa cukup mampu, ditambah tentunya dengan seorang striker nantinya yang diharapkan bisa masuk. Nah, itulah teman-teman informasi terbaru tentang perkembangan timnas Indonesia. Bapak pelatih Sintayong kemungkinan akan manggil pada tanggal 27 beberapa pemain untuk melakukan TC. Oke teman-teman, kita tetap selalu dukung sport timnas Indonesia, karena timnas Indonesia adalah milik kebanggaan kita bersama. Ikuti terus informasi sepak bola terbaru dari saya, dengan saya Mas Nanang. Salam olahraga, salam sepak bola.